Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Isnani dari 12 TITL 2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia secara singkat tentang perlawanan Kerajaan Bali. Latar belakang perang yang terjadi di kerajaan-kerajaan Bali berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahun 1846, 1848, dan 1849. Terjadinya perang dipicu oleh kegigihan raja-raja Bali dalam mempertahankan apa yang disebut hak tawan karang. Hak tawan karang adalah hak yang dimiliki kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas seluruh muatan beserta penumpang kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali. Terjadinya peperangan. Pada tahun 1846, perang meletus dengan kedatangan pasukan perang Belanda ke Buleleng. Penyerangan itu dipimpin oleh Komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Laksamana E.B. van de Bos. Sementara pasukan Angkatan Darat dikomando oleh Letnan Kolonel J. Becker. Belanda menawarkan diplomasi terakhir sebelum melakukan penyerangan. Patih Kerajaan Buleleng, I Gusti Ketut Jelantik, dituntut untuk meminta maaf dan mengganti rugi kapal-kapal Belanda yang dirampas. Namun, diplomasi itu ditolak oleh I Gusti Ketut Jelantik yang kemudian memimpin perlawanan rakyat Buleleng. Benteng pertahanan pun dibangun, salah satunya Benteng Jagaraga yang berbentuk sumpit urang. Pada hari penyerangan, kapal-kapal Belanda menyerbu dengan tembakan meriam. Pasukan Buleleng bertahan di dalam benteng hingga membuat Belanda kewalahan. I Gusti Ketut Jelantik bertahan dan terus memimpin pasukannya untuk menjaga Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made. Pasukan Belanda berhasil menyentuh istana, membuat Raja Buleleng mundur dan mengamankan diri ke Jagaraga. Setelah ibu kota Buleleng jatuh ke tangan Belanda, I Gusti Ketut Jelantik mulai taktik gerilya dengan memanfaatkan kondisi Jagaraga yang masih dipenuhi hutan, sungai, sawah, serta perbukitan. I Gusti Ketut Jelantik menghimpun kekuatan dari kerajaan-kerajaan Bali yang kemudian bergabung di Jagaraga. Menggunakan taktik gerilya, Buleleng terus maju sepanjang tahun 1848. Karena merasa terancam, Belanda menggunakan taktik adu domba. Utusan-utusan dikirim untuk memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan Bali. Selain itu, Belanda juga menyiarkan rumor tentang sebagian kerajaan di Bali berhasil direbut. Rumor tidak benar itu membuat pasukan Buleleng menjadi khawatir dan bahkan meninggalkan benteng pertahanan Jagaraga. Pada 15 April 1849, Jagaraga dikepung secara mendadak. I Gusti Ketut Jelantik harus mundur ke Gunung Batu. Dalam perjalanannya, I Gusti Ketut Jelantik akhirnya meninggal dunia. Sepeninggalan I Gusti Ketut Jelantik, Buleleng berhasil direbut oleh Belanda. Nah, ini dia tokoh Belanda dan tokoh Indonesia. Tokoh Belanda yaitu Laksamana E.B. van de Bos selaku Komandan Angkatan Laut Belanda dan Letnan Kolonel J. Becker sebagai Komandan Angkatan Darat Belanda. Di pihak Indonesia ada I Gusti Ketut Jelantik sebagai patih Kerajaan Buleleng dan I Gusti Ngurah Made yaitu Raja Kerajaan Buleleng. Dampak kekalahan Kerajaan Bali yaitu 1. Pulau Bali berhasil jatuh ke tangan Belanda dan kerajaan-kerajaan Bali menjadi tunduk dengan Belanda. 2. Dari segi ekonomi, Belanda juga menguasai monopoli perdagangan di Bali. 3. Selain itu, adat sute dalam tradisi Ngaben juga dihapus oleh Belanda. Itu dia teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih. Tolong like ya. Jangan lupa. See you.